Di sini saya akan menjelaskan tentang teori inkremental. Mungkin dari kalian ada yang sempat baca tentang teori inkremental itu seperti apa. Kita langsung ke ini aja ya. Definisinya. Definisi dari inkremental adalah salah satu teori pendekatan yang dapat dipakai untuk memberikan alternatif solusi bagi suatu masalah pengambilan keputusan intinya. Dengan pendekatan inkremental, teori inkremental tidak terlepas dari kritik terhadap model atau teori rasionalitas komprehensif yang dinilai tidak cocok bagi menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Adanya ketidakcocokan ini kemungkinan lahirnya teori inkremental. Jadi kalau ketika pengambilan keputusan itu tidak cocok, yang diambil itu teori adalah teori inkremental. Oke, bisa dilanjut langsung aja, mempersingkat waktu. Langsung aja ke sini. Unsur-unsur dari teori inkremental ada yang pertama adalah pemulihan tujuan dan analisa tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya, dipandang sebagai suatu hal yang saling berkaitan daripada suatu hal yang tidak berkaitan atau terpisah. Yang kedua, ada pembuat keputusan dianggap hanya menimbang beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara marginal atau inkremental bila dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang. Yang ketiga, ada hanya beberapa saja yang memiliki akibat yang paling mendasar saja yang akan dievaluasi. Yang keempat, bahwa ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu. Nah, dan yang kelima, pembuatan keputusan inkremental pada hakikatnya bersifat sebagai perbaikan-perbaikan yang mungkin yang bersifatnya yang kecil, dan ini ditujukan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya yang konkret dalam mengatasi masalah sosial yang sudah ada sekarang, daripada sebagai upaya untuk memberikan tujuan sosial yang sama sekali baru pada masa yang akan datang. Kesimpulannya dari teori ini adalah keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan, dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Itu untuk kesimpulannya. Mungkin dari rekan-rekan yang di sini ada yang mau bertanya? Banyak. Sebutkan namanya siapa? Denny Destian. Dia. Kalau dalam langkah untuk pengambilan keputusan yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya bisa dilihat sih, kalau menurut teori ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Mas Dendi mungkin bisa melihat dari unsur-unsur ini untuk memilih keputusan bisa dilihat dulu dari segi faktor, mungkin dari pertimbangan-pertimbangan dari berbagai hal untuk mengambil sebuah keputusan itu, dan bisa dilihat dari pemilihan tujuannya, terus untuk membuat keputusan menimbang beberapa alternatif yang tadi saya bilang, terus ada juga yang dari nomor ini juga bisa hanya mempertimbangkan beberapa masalah dari alternatif masalahnya yang dihadapi dengan keputusan yang teratur. Ya mungkin seperti itu sih. Sudah jelaskah Bapak Den? Ya. Sudah? Jadi terima kasih untuk waktunya, untuk rekan-rekan dan bagi para seman. Mungkin nanti saya bakal kirim email sifatnya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.